Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kelas 6, alhamdulillah sudah memasuki bab 4, yaitu yang berjudul Ayo berinfak dan bersedekah. Sebelum memulai pembelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah infak. Pengertian infak. Kata infak berasal dari kata anfaqo yang artinya mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan infak menurut istilah adalah perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya. Dan juga memberikannya itu berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik saat lapang maupun sedang sempit. Infak diberikan kepada siapa saja. Misalnya boleh diberikan kepada kedua orang tua, kemudian kepada anak yatim, atau orang yang kurang mampu, dan sebagainya. Jadi infak boleh diberikan kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sesuatu yang telah kita infakkan dengan berlipat ganda. Jadi segala sesuatu yang kita keluarkan harta kita untuk berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu itu dengan berlipat ganda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 39, mari bersama-sama kita membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang baik, yang terbaik. Nah, jadi sudah dijelaskan ya, sudah jelas dalam Quran surat Saba ini menjelaskan bahwa apa saja yang kita infakkan, harta apapun yang kita infakkan, maka Allah akan menggantinya. Hukum berinfak adalah sunnah dan tidak harus memenuhi syarat-syarat wajib seperti zakat. Kan kalau zakat itu ada syaratnya. Syarat orang yang mengeluarkan zakat itu harus seperti apa, atau bentuk hartanya seperti apa. Kalau berinfak ini hukumnya sunnah, jadi tidak ada syarat-syaratnya. Biasanya infak yang terkumpul diperuntukkan bagi kepentingan umum. Contohnya seperti infak di masjid ya. Kemudian karena pada hakikatnya di dalam harta yang kita miliki itu terdapat hak orang lain. Untuk itulah kita harus memberikan hak mereka dengan cara berinfak atau bersedekah. Jadi harta yang kita miliki sesungguhnya itu terdapat hak orang lain, maka itulah kita harus memberikan hak mereka itu dengan cara berinfak atau bersedekah. Pahala dan keutamaan berinfak. Dalam pandangan syariat Islam, orang yang berinfak akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi keuntungan
kita atau keutamaan manfaat kita berinfak itu sangat banyak sekali. Manfaatnya bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat juga kita akan mendapatkan manfaat saat kita mengeluarkan infak. Orang yang berinfak tidak akan jatuh miskin. Nah, itu ya yang harus kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya orang yang berinfak itu tidak akan jatuh miskin. Bahkan rezekinya akan bertambah seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang tadi dalam Quran surat Saba itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah yaitu memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta, jasa, atau tindakan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bukan hanya berupa harta saja. Jadi sedekah ini bukan hanya berupa harta benda saja, akan tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain, misalnya jasa atau tindakan, bahkan tersenyum kepada orang lain pun itu termasuk sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya harta saja, misalkan bisa jasa atau tindakan, bahkan tersenyum pun kita kepada orang lain itu termasuk sedekah. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam memberikan infak dan sedekah. Nah, ini ya hal yang harus kita perhatikan ketika kita hendak berinfak atau bersedekah. Yang pertama, harta yang disedekahkan atau diinfakkan bukan berupa barang yang haram. Jadi hartanya itu harus halal ya. Yang kedua, harta yang disedekahkan atau diinfakkan hendaknya berkualitas baik. Tuh, misalkan kita memberikan makanannya yang selesai dimasak atau yang masih enak gitu. Tidak boleh memberikan sesuatu yang sudah tidak baik kualitasnya. Yang ketiga, memberikannya dengan ikhlas. Yang keempat, hal yang diberikan hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan bermanfaat. Jadi barang-barang yang kita berikan hendaknya barang-barang itu tidak mudah rusak dan bermanfaat bagi yang menerimanya. Hukum bersedekah adalah sunnah. Sama ya, hukum berinfak dan sedekah itu sama, yaitu sunnah. Tetapi sedekah ini menjadi wajib jika kita melihat seseorang yang benar-benar dalam kondisi kritis dan membutuhkannya. Misalkan kita punya nasi, kemudian kita melihat ada seorang pengemis yang kelaparan. Nah, itu kita wajib memberikannya ya, karena seseorang itu benar-benar dalam kondisi kritis dan sangat membutuhkannya. Maka bersedekah itu hukumnya wajib ketika kita melihat seseorang yang kondisinya sedang kritis dan sangat membutuhkannya. Sedekah juga bisa menjadi haram. Nah, sedekah juga bisa menjadi haram loh apabila si pemberi sedekah mengetahui bahwa penerimanya akan membelanjakan uang hasil sedekah untuk hal-hal yang jahat dan maksiat kepada Allah. Misalkan kita mau sedekah kepada si A, sedangkan kita tahu si A kalau diberikan uang ini misalkan ya untuk bermain judi, tapi kita tetap saja memberikan. Nah, itu tidak boleh. Jadi sedekah yang kita lakukan itu haram karena kita sudah mengetahui bahwa si A ini akan menggunakan uang itu dengan menggunakan main judi, maka tidak boleh ya. Nah, itu hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita hendak bersedekah dan berinfak. Nah, kemudian hikmah infak dan sedekah. Yang pertama itu menciptakan kerukunan dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kedua, menghilangkan sifat sombong. Yang ketiga, menambahkan berkah. Yang keempat, memberikan kemudahan datangnya pertolongan Allah. Yang kelima, sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Yang keenam, menghindarkan dari sifat kikir. Yang ketujuh, tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Alhamdulillah, untuk tugas hari ini yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, tuliskan pengertian infak. Yang kedua, tuliskan pengertian sedekah. Yang ketiga, hukum berinfak adalah. Yang keempat, bersedekah akan menjadi haram apabila apa ya? Yang kelima, tuliskan manfaat berinfak dan sedekah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan juga, dan jangan lupa juga untuk tetap terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum menutup videonya, kita membaca doa kembali ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.